saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kaum muslimin jamaah Idul Kurban rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji dan syukur hanya semata-mata kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala karunia-Nya kita bisa bersama-sama berhari raya Idul Adha dalam keadaan bahagia, ikhlas, dan semoga tetap berada dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan kesejahteraan senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat keteladanan beliau, kita selalu berada dalam akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang terpuji. Jamaah rahimakumullah, di tahun ini kedewasaan kita masih diuji oleh Allah dengan perbedaan kecil seputar pelaksanaan Idul Fitri antara di Indonesia dengan pemerintahan Arab Saudi. Alhamdulillah kita umat Islam sudah semakin terbiasa dengan perbedaan, sudah semakin tidak ada saling olok-mengolok, intimidasi, dan sejenisnya. Kita bersyukur meski berada dalam perbedaan, tetapi semangat kita untuk tetap merayakan Idul Kurban tidak pernah kendor. Karena ini adalah syiar agama Allah sebagai zat yang maha mengatur segala urusan kita, kehidupan dunia maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah rahimakumullah, saat kita merayakan Hari Raya Kurban, tentu tidak akan lepas untuk mengingat kembali sejarah perjuangan Nabi Ibrahim dalam menegakkan panji-panji tauhid. Ketika Ibrahim masih berusia muda, beliau sudah sangat berani meluruskan kepercayaan yang menyimpang. Meskipun penyimpangan itu didukung oleh raja yang sangat berkuasa. Saat itu ketika raja dan aparat kerajaan mengkampanyekan keberhalaan, pemuda Ibrahim justru dengan beraninya menghancurkan patung-patung yang dikeramatkan kerajaan. Hanya dilakukan oleh seorang diri, meski dengan risiko harus menjalani hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan karena keyakinan beliau yang sangat kuat terhadap kuasa Allah, api pun didinginkan oleh Allah sehingga tidak mampu membakar tubuh pemuda Ibrahim. Selanjutnya ketika Ibrahim sudah memasuki usia tua, di saat adat keberhalaan masih terus merebak, di mana saat itu masyarakat umum begitu meyakini terhadap keramatnya berhala, patung berhala, sehingga jika mereka tidak mempersembahkan sesaji kepada benda itu, mereka selalu merasa dihantui akan datangnya musibah. Di zamannya Nabi Ibrahim, tradisi kepercayaan masyarakat jahiliyah adalah berupa berkembangnya keyakinan bahwa agar wilayah mereka aman, tidak ada musibah, tidak diserang oleh musuh, maka setiap keluarga harus mengorbankan seorang anggotanya untuk dijadikan korban persembahan kepada Tuhan melalui patung-patung berhala mereka. Bahkan dianggap pengorbanan yang sangat tinggi, manakala orang tua rela mengorbankan anaknya sebagai persembahan di depan patung-patung berhala mereka. Atas dasar kondisi kepercayaan masyarakat yang sudah menyimpang sangat jauh seperti itulah, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk juga rela mengorbankan putranya Ismail sebagai korban persembahan buat Tuhan.
Tentu saja ini sangat bertentangan dengan hati nurani orang tua. Lebih-lebih beliau seorang nabi yang harus memberikan teladan yang benar. Tetapi karena ini tugas dari Allah, seberat apapun harus beliau laksanakan. Maka ketika tugas itu benar-benar hendak beliau laksanakan, Allah memerintahkan untuk menggantinya dengan mengorbankan seekor binatang ternak yang berupa domba. Ternyata semua kejadian itu pada hakikatnya supaya Nabi Ibrahim memberikan contoh nyata kepada masyarakat bahwa itulah yang dimaksud korban yang sesungguhnya, bukan mengorbankan seorang manusia untuk disembelih buat patung berhala sebagaimana telah dianggap keramat oleh masyarakat pada waktu itu. Ternyata kepercayaan kejahilian di zaman Nabi Ibrahim kambuh lagi menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu masih sering pula terjadi korban-korban persembahan manusia dan juga hewan. Ketika mengorbankan binatang pun, dagingnya dibiarkan tidak dimakan karena dipercaya sebagai persembahan buat Tuhan. Bahkan di musim haji saat itu, kondisi Ka'bah penuh dengan lumuran darah dan daging-daging yang tergantung karena dipercaya sebagai persembahan buat Tuhan. Dari situlah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah-darah kurban itu sekali-kali tidak dapat sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin, warga Perumnas Asabri yang berbahagia, mengambil pelajaran dari kisah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail, hendaklah hati kita juga ikut merasakan bahwa inilah proses yang sangat berat yang harus dijalani dalam memberikan keteladanan untuk meluruskan mitos-mitos kepercayaan masyarakat jahiliyah yang sudah menyimpang begitu jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita menelusuri sejarah pengorbanan yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka tibalah saatnya kita menindaklanjutinya dengan senantiasa tanggap terhadap adanya kepercayaan-kepercayaan sesat yang berkembang di masyarakat warisan zaman jahiliyah. Meskipun di zaman ini penyimpangannya tidak separah di zamannya Nabi Ibrahim, maka dengan diabadikannya syariat kurban ini ke segala zaman, tentu supaya umat Islam selalu tanggap bahwa mitos-mitos menyimpang yang ada di masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan ritual kurban persembahan, memang masih selalu ada dari masa ke masa. Dan otomatis akan menjadi tugas dari orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebagai penerus perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah, ketika Rasulullah dan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah untuk meluruskan mitos-mitos seputar keramatnya patung berhala, maka seluruh patung berhala yang ada di Mekah semua dihancurkan. Inilah ketegasan dakwah Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka untuk membersihkan kembali ajaran tauhid yang telah ditancapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu tatkala kita hormat kepada Nabi Muhammad SAW, jangan lupa kita juga hormat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana diabadikan oleh Nabi dalam bacaan sholawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rahmat dan kesejahteraan semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para pengikut beliau sebagaimana engkau curahkan kepada Nabi Ibrahim, keluarga dan pengikut Nabi Ibrahim. Jamaah rahimakumullah. Jadi jelas bahwa prinsip dasar yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh para nabi sesudahnya dan sebagai penyempurnanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semata-mata untuk membebaskan umat manusia dari faham-faham sesat keberhalaan guna kembali kepada akal sehat. Maka lafaz sholawat yang selalu kita kumandangkan sebagai ungkapan rasa hormat yang selalu kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus perjuangan Nabi Ibrahim tentu harus kita tindak lanjuti dengan semangat perjuangan dalam menghilangkan segala yang berbau keberhalaan alias musyrik. Maka sebagai konsekuensinya, seiring dengan perayaan Idul Kurban yang kita gelar, selain kita belajar ikhlas untuk mengorbankan sebagian yang kita miliki, tentu juga harus kita iringi dengan menghayati terhadap hakikat dari kurban itu sendiri yang berupa keteladanan terhadap masyarakat seputar pengorbanan yang dibenarkan, bukan korban-korban persembahan sebagaimana tradisi masyarakat jahiliyah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dari khutbah yang kita uraikan. Pertama, saat kita mengenang kisah ketegasan Nabi Ibrahim ketika usia muda dalam menghancurkan patung-patung berhala kerajaan, seharusnya menjadi pelajaran bagi generasi muda muslim bahwa itulah idealisme akal sehat, itulah seharusnya yang ditampilkan guna menuju ideologi tauhid agar bisa menghasilkan jiwa yang kreatif, inovatif, dan rasional. Dan betapa sangat tertinggalnya generasi kita ketika idealisme yang kita bangun justru kembali ke ideologi keberhalaan yang secara duniawi hanya akan berimbas pada banyaknya musibah dan semakin tertinggalnya generasi umat ke depan. Kemudian yang kedua, berpijak dari beratnya pengorbanan Nabi Ibrahim seharusnya memberikan pelajaran bagi kita bahwa untuk meluruskan adat yang menyimpang tersebut sangat memerlukan keteladanan dari generasi tua, meskipun dengan segala risiko ujian mental yang harus dijalani di tengah-tengah masyarakat. Sedang bagi generasi muda, dengan mengambil hikmah dari ketaatan Nabi Ismail untuk dikorbankan, ternyata sikap tawakal seorang pemuda terhadap syariat Allah adalah sesuatu yang harus menjadi modal utama dalam meraih takdir terbaik di masa-masa yang akan datang. Demikianlah, semoga dengan pelaksanaan Hari Raya Kurban tahun ini akan semakin bisa menghidupkan kembali semangat kita dalam meneladani perjuangan yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Nabi Ismail. Semoga kita semakin bisa menjalani kehidupan yang dilandasi oleh keyakinan tauhid. Dan semoga bagi generasi muda dengan semakin lurusnya keyakinan akan semakin menjadi generasi yang sanggup memperjuangkan kebenaran yang terbebas dari keberhalaan serta terbebas dari pengaruh-pengaruh pergaulan yang tercela. Insya Allah semakin kuat tauhid kita kepada Allah, semakin baik ibadah kita, semakin terpuji akhlak kita, maka musibah apapun yang menimpa kita akan selalu bisa kita hadapi dan kita lewati dengan penuh ketabahan, keikhlasan, ikhtiar maupun yang juga kewaspadaan. Pada akhirnya semoga kita dijauhkan oleh Allah dari musibah demi musibah yang melanda kita semua dan selalu dimudahkan oleh Allah dalam urusan kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-amin
wa dakhalana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibut da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min baldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.